Halo, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di channel Cak Sis Ngevlog seperti biasa, dengan jalan-jalan di sekitaran kota Lumajang tercinta. Saat ini kita melaju di atas jalan veteran. Ya, tentu saja di sini ada kolam renang veteran ya, sesuai dengan nama jalannya. Dan kebetulan karena Cak Sis bukan perenang yang handal, jadi sudah lama sekali tidak pernah mampir ke sini. Tak terasa kita memasuki di bulan Maulid tahun berapa ini Hijriah ya. Kalau Masehi jelas tahun 2022 ini, lalu Hijriahnya ini yang kadang sering lupa. Bulan Maulid, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Maka dari itu saya buatkan backsound sholawatan saja supaya lebih terasa satu ya, menemani pembahasan tentang bulan Maulid ini. Tetap ikuti ya sampai habis vlog ini supaya bisa mendapatkan manfaat dan keberkahan di bulan Maulid atau Rabiul Awal. Sebentar lagi kita akan belok kiri memasuki kawasan Toga atau Jalan Hayam Wuruk ya. Ini dulunya daerah persawahan nih kalau tidak salah nih. Dulu sih waktu Cak Sis masih SMA ini banyak sawah ya. Sekarang sudah mulai ramai, hunian-hunian baru, termasuk juga banyak yang jualan nanti. Inilah dia tampak dari belakang ya, ini Stadion Kebanggaan Kota Lumajang yang dulu lomba tingkat Jawa Timur itu pusatnya di sini. Ada lomba sepak bola dan termasuk acara penutupan lomba tingkat Jawa Timur dulu. Baiklah ya, kita kembali ke mengenai pembahasan tentang bulan Maulid ya. Bagaimana kita ketahui semua bahwa semua hal yang mengenai Nabi Muhammad SAW adalah hal yang amat sangat luar biasa. Mulai dari kelahiran beliau, masa remaja beliau, masa dewasa, dan memasuki pernikahan, terus masa kenabian, sampai dengan masa peristiwa beliau wafat. Semua bisa diketahui oleh kaum muslimin dan muslimat dengan sedemikian detailnya. Terlebih segala hal yang menyangkut beliau adalah penuh dengan hikmah, penuh dengan tauladan yang indah. Dan Allah sudah demikian menjaga pribadi Rasulullah SAW yang maksum. Demikian juga dengan perilaku beliau dan sunnah beliau, sampai bisa dibuktikan secara ilmiah kebenarannya dengan ilmu modern sekarang ini. Salah satu contoh kecil adalah minum disunahkan dengan duduk. Bisa diteliti kenapa harus demikian, dan memang sangat bagus untuk kesehatan, terutama ginjal ya. Untuk itu, karena dangkalnya ilmu Cak Sis sendiri tentang keistimewaan beliau dan juga keistimewaan bulan Maulid ini, ayo kita sambil santai kita dengarkan sedikit penjabaran dari yang lebih paham tentang ilmu agama ya, yang insya Allah disampaikan oleh
Habib Ahmad Al-Habsyi. Jadi pada hari ini kita masih berada di bulan yang istimewa, yaitu bulan kelahirannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian orang mungkin bertanya, kenapa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak dilahirkan di bulan yang mulia seperti bulan suci Ramadan atau Ashhurul Hurum, bulan-bulan yang mulia atau bulan-bulan yang di situ terdapat sejarah yang mulia. Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki beliau menjelaskan, bulan Rabiul Awal ini terpilih menjadi bulan yang di situ Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, yang mana bulan Rabiul Awal ini dahulu oleh bangsa Arab bukan bulan yang dimuliakan karena tidak ada sejarah di dalamnya dan tidak ada kemuliaan di dalamnya. Jadi bulan yang dianggap seperti bulan-bulan biasa lainnya. Mengapa Rasulullah SAW dilahirkan di bulan Rabiul Awal bukan di bulan-bulan mulia lainnya? Maka dijelaskan oleh beliau, jika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di bulan suci Ramadan atau di Ashhurul Hurum, bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Rajab, Muharram, ini bulan-bulan yang mulia, yang di dalamnya terdapat banyak sejarah di mana Allah menyelamatkan para nabinya dan para rasulnya. Ada sejarah-sejarah mulia di dalamnya. Ada hari Ashura. Kenapa Nabi tidak dilahirkan di Yaumil Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah, atau hari-hari mulia lainnya atau bulan-bulan mulia lainnya? Karena kalau dilahirkan di bulan tersebut, maka nanti ada yang berpendapat kalau Nabi itu mulia karena dilahirkan di hari yang mulia. Nabi itu mulia karena dilahirkan di bulan yang mulia. Misal dilahirkan di tanggal 9 Dzulhijjah atau Yaumul Arafah, maka ada yang berpendapat Nabi itu mulia karena lahir di hari Arafah. Keberkahannya Arafah menjadikan Nabi mulia. Nabi dilahirkan di hari Ashura, makanya beliau mulia karena berkahnya hari Ashura, atau bulan-bulan yang lain. Akan tetapi dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala bulan Rabiul Awal yang tadinya bulan yang tidak dimuliakan, bulan yang dianggap oleh orang-orang zaman dahulu seperti bulan-bulan yang lainnya. Nabi dipilihkan oleh Allah dilahirkan di bulan tersebut, di mana Allah ingin memberikan kemuliaan munfaridan. Jadi Nabi ini diberikan kemuliaan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan karena waktu, bukan karena bulan, akan tetapi beliau lahir di muka bumi ini dengan kemuliaan yang Allah berikan, yang akhirnya menjadikan bulan tersebut ikut mulia karena bulan tersebut menjadi bulan kelahirannya Nabi Muhammad SAW. Jadi nggak ada yang bisa berpendapat, oh beliau dilahirkan karena lahir di bulan yang mulia. Rabiul Awal dulu bukan bulan yang diagung-agungkan, bahkan nggak ada yang memperingati atau menjadikan itu bulan mulia. Namun setelah lahirnya Nabi Muhammad SAW, bulan Rabiul Awal menjadi bulan yang mulia. Karena apa? Di bulan tersebut manusia yang paling mulia, yaitu junjungan Nabi besar Muhammad SAW, lahir ke muka bumi ini. Dan hendaknya umat Islam bahagia dengan hari kelahirannya Rasulullah. Jangan sampai kita nggak bahagia dengan hari kelahirannya Rasulullah SAW, karena kita itu diperintahkan oleh Allah, kalau mendapatkan karunia dan rahmat dari Allah, kita diperintahkan untuk bahagia. Qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Kalau kita mendapatkan karunia dari Allah, sebesar-besar karunia yang Allah berikan kepada kita apa? Al-Islam wal iman. Kita nggak mungkin dapat Islam, nggak mungkin dapat iman kecuali melalui Nabi Muhammad SAW. Wa birahmatihi, dan kalau engkau mendapatkan rahmatnya Allah, dengan rahmatnya Allah, fabidzalika falyafrahu, maka kita diperintahkan untuk bahagia, untuk bergembira. Dan rahmat terbesar yang Allah turunkan ke muka bumi ini yaitu dengan diutusnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kalau kita bahagia dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad, tak lain itu karena mengamalkan perintahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ada manfaatnya orang bahagia di hari kelahirannya Nabi Muhammad? Banyak manfaatnya. Orang yang kafir tidak beriman kepada Nabi Muhammad saja mendapat manfaat dari kebahagiaannya dengan hari kelahirannya Rasulullah SAW. Siapa? Paman beliau, Abu Lahab. Abu Lahab ini seumur hidup bahagianya kepada Rasulullah cuma sekali.
Ketika Nabi Muhammad lahir, dia bahagia, putra daripada saudaranya Abdullah, yang mana Abdullah ini saudaranya Abu Lahab, ayahnya Nabi Muhammad meninggal dunia, putranya lahir. Maka Abu Lahab ini saking bahagianya, dia merdekakan budak wanitanya. Dia bahagia dengan kelahiran keponakannya. Maka kebahagiaannya yang cuma sekali dalam seumur hidup, diriwayatkan menjadikan dirinya itu setiap hari Senin diringankan siksanya oleh Allah, karena di hari itu pernah bahagia dengan hari kelahirannya Rasulullah. Kalau orang yang nggak beriman saja pernah bahagia dengan hari kelahirannya Nabi Muhammad, dapat manfaat, diringankan siksanya. Bukan hanya tidak beriman, Abu Lahab ini sudah nggak beriman, nyakitin Nabi Muhammad, musuhin Nabi Muhammad. Bagaimana dengan umatnya yang senantiasa bahagia dengan hari kelahirannya nabinya? Sudah pasti mendapatkan manfaat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nggak beriman saja diringankan azabnya karena pernah bahagia, apalagi yang beriman kepada Nabi Muhammad, umatnya Nabi Muhammad, bahagia dengan hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga Allah pilihkan Nabi lahir di hari Senin. Senin dulu nggak ada sejarahnya. Senin bukan hari yang dimuliakan. Bangsa Arab dulu muliakan hari Jumat. Orang-orang Yahudi dulu muliakan hari Sabtu. Orang-orang Nasrani memuliakan hari Minggu. Nabi dipilihkan sama Allah di hari Senin, supaya nggak ada orang yang berpendapat Nabi itu mulia karena lahir di hari yang mulia, lahir di Jumat, lahir di Sabtu, lahir di Minggu. Nabi ini tidak mulia karena waktu, tapi kemuliaan beliau munfarid dan diberikan khusus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala hanya untuk beliau. Ketika beliau lahir di hari Senin, Senin menjadi mulia. Orang jadi memuliakan hari Senin karena apa? Hari itu adalah hari kelahirannya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini khususiat yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang disampaikan oleh beliau Habib Ahmad Al-Habsyi bisa menambah rasa cinta, bisa menambah mahabbah kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan lupa juga di sini Cak Sis mau mengajak kepada yang melihat video vlog ini untuk senantiasa bersolawat, minim yang paling pendek saja bacaannya, yaitu sholawat Jibril ya. Tapi ya dibaca sekurangnya 1000 kali lah, kan pendek itu bacaannya ya. Sampai pada akhirnya semoga keberkahan senantiasa memenuhi kehidupan kita, keberkahan karena sholawat, keberkahan karena cinta kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan bekal tersebut kehidupan kita akan semakin lebih baik di dunia ataupun di akhirat. Mohon maaf atas segala salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.